Saya tuh dihujat habis-habisan sama netizen. Sama 3.000 netizen. Gara-gara apa? Saya menjelaskan 7 lapis kekuatan Israel. Saya hujat PBNU, NU, ormas terbesar di Indonesia. Saya katakan bobroknya segini. Dan lalalalalalala. Saya kirimkan itu kepada kiai-kiai. Gak ada yang komplain, bilang makasih. Kiai Sahal, Kiai Ulil, saya kirimin videonya. Ngambil ide-ide dari saya. Studi tour menurut saya jelek, kalau mungkin dihapuskan. Dia ngikutin. Misalkan yang begitu ya. Guru-guru jangan bebani dengan administrasi tapi fokus pada kompetensi mengajar. Dia ikutin. Jadi begini teman-teman, mungkin saya akan membuka latar belakang kenapa kita ini ya ada talk show seperti ini gitu. Jadi sebagai informasi, talk show ini dilaksanakan oleh X Institute bekerja sama dengan Sekolah Negarawan dan juga Partai X sebagai penyelenggara. Nah, di mana pada amandemen ketiga nih, kalau kita ngomongin sejarah ke belakang, nanti teman-teman boleh setuju, boleh tidak, nanti bisa disampaikan pendapatnya ya. Sejak amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 tepatnya, terjadi perubahan yang sangat fundamental gitu, yang seperti dijelaskan pada video AI pertama tadi, terutama dalam struktur ketatanegaraan Indonesianya. Di mana salah satu dampak serius dari amandemen ini adalah hilangnya kedaulatan rakyat gitu, hilangnya rakyat sebagai pemilik sahamnya. Karena ini, gara-gara akibat ini, kita itu dalam situasi ekonomi saat ini yang sulit seperti ini ya. Kita meskipun tetap dicoret dari struktur organisasi ketatanegaraan, kita masih diharuskan bayar pajak. Kita masih harus mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Negara tidak pernah berhenti menarik kontribusi finansial dari rakyat. Sekarang kita lihat di berbagai media berita ya, pajak A dinaikkan, pajak B dinaikkan, ini ditarik biaya dan segala macamnya. Nah, talk show ini tuh dirancang buat membuka diskusi, membuka ruang diskusi publik gitu tentang ketimpangan struktural ini. Nah, untuk yang pertama kita akan membahasnya bersama Mas Yogi terlebih dahulu, di mana Mas Yogi ini Direktur Utama dari Sekolah Negarawan. Mungkin bisa dijelaskan nih Mas, ada apa sih sebenarnya ya saat ini tuh ada apa? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Mas. Saya beri waktunya 10 menit Mas, monggo. Cek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng kalau lihat teman-teman muda gini. Ya. Serasa ketemu teman sepermainan. Ya. Teman-teman ini kalau saya tanya, ada nggak yang dari Fakultas Hukum? Ada nggak? Kuliah hukum? Wih, ada. Oh, ada. Oh, ada beberapa ya. 100 ribu kurang sekian. Ya. Oke, baik. Yang kuliah hukum ini nanti bisa ini ya, bisa diskusi lebih jauh dan lebih nambahi mungkin karena saya nggak belajar di hukum ya. Iya, nggak ada orang hukum di sini, cuman kita belajar dikit-dikit lah. Oh, bersyukur sekarang ada alat bantu yang cepat sekali kita memahami, yaitu AI. Nah, nanti juga ini pengantar dulu aja ya. Nanti teman-teman mungkin ke depan juga akan bangun AI untuk hukum. Jadi sidang nanti nggak usah kita kalau mau dicurangi sama hakim udah tahu. Nah, ini lagi mungkin ke depan akan dibangun karena yang sekarang lagi fokus di Quran, hadis dan sudah jadi malah ya prosesnya karena hukum malah sudah jadi. Jadi nanti kalau kita lihat aja mau cek pasal berapa. Nah, sekarang kan pusing, orang yang kuliah di Fakultas Hukum aja pusing. Berapa peraturan perpajakan? Wah, ada 6.141. Wah, iya kan? Gimana cara membacanya itu? Nah, itu kan nanti dengan dibantu AI kita bisa ke sana lah. Nah, ya itu ceritanya ya. Nah, karena itu
Tadi saya harus fokus ya Pak ya. Nggak bisa, gini aja. Gini aja. Oh iya. Ya. Oke. Nah, itu salah satu contoh bagaimana waduh kita itu dibikin jadi bingung. Ini gimana cara ada peraturan menteri aja segitu. Itu nomor satu temuan kita. Kemudian yang kedua contohnya. Nah, ini saya berangkat dari hukum dulu ya. Kalau Anda kalau kita lah ya, kita biasanya kehilangan kambing kan selalu rame itu biasanya yang sering di orang-orang kan gitu. Kita kalau kehilangan kambing, lapor polisi, jadinya sapi yang hilang. Itu kita temukan, benar. Fakta. Bahkan kalau mau ngerjai, kalau misalnya bersengketa ya, mau ngerjai, itu kita bisa minta jadwal untuk ngerjai lawan misalnya. Kita bersengketa sama si A. Kita mau ngerjai si A, kita bisa bayar orang yang membuat jadwal. Itu nggak mahal. Cuman 100 sampai 200 ribu per sidang. Misalnya gini. Misalnya kita bersengketa sama orang Jakarta. Sidangnya di Malang. Orang Jakarta kan harus ke sini kan, kalau nggak pakai pengacara, harus ke sini. Kemudian sudah ke sini, sidangnya bisa diulur. Jadwalnya jam 8 pagi, nanti sidangnya jadikan jam 5 sore. Coba orang Jakarta sekian jam nunggu di sini. Mau ngapain? Itu cukup dengan modal 100 sampai 200 ribu. Itu fakta. Kemudian, nah, kita cerita ringan-ringan aja ya. Biar kita nanti tahu kenapa ini jadi harus berubah. Kemudian yang selanjutnya contoh-contoh kecil lagi, ini apa namanya? Kalau kita misalnya urus ini loh, pajak motor atau mobil. Saya sering ceritakan ini karena apa? Ya, di Samsat. Saya sering ceritakan ini kenapa? Karena kita nganggap normal kan. Kita setiap tahun bayar pajak, kemudian harus sekarang boleh ke Indomaret ya, tapi dulu kan harus ke Samsat. Setiap 5 tahun harus gesek, harus segala macam. Itu kita anggap normal. Tapi kebetulan saya kan belajar di luar. Setelah lihat di luar, ternyata nggak ada begitu. Di luar negeri nggak ada 5 tahunan apa. Bahkan STNK aja nggak pegang. Kalau kita punya motor nggak pegang STNK, BPKB ada lah ya. Tapi kita nggak pegang STNK. Ya. Kenapa nggak pegang STNK? Jadi itu mengurangi potensi korupsi. Kesewenang-wenangan. Misalnya gini, kalau kita nggak punya STNK, kalau di Indonesia ada razia STNK mana? Walaupun sudah bayar pajak, motornya sudah punya SIM, tapi STNK-nya ketinggalan karena habis dibawa sambuannya, itu tetap kena tilang. Kalau di luar, di tempat saya, itu yang nggak bawa STNK, jadi peluang untuk itu main-main gitu nggak ada. Kenapa? Ya cukup ini aja kan, kalau dia mau ngecek polisinya, ya cukup aja plat nomornya dimasukkan aplikasi, sudah selesai. Oh, udah bayar, selesai. Ini legal, selesai. Nah, itu contoh-contoh yang sederhana. Kemudian kita ada agak meningkat dikit. Tempo hari kita ke silaturahmi ke Sultan di Kesultanan Ternate, dan dia bilang Kesultanan Ternate itu di wilayahnya luas dulu. Bahkan di Dudega pernah diklaim sampai ke kalau Filipina Selatan ya di Mindanao itu. Jadi yang sekarang jadi pemberontak MILF itu orang-orang dari Kesultanan Ternate itu. Kemudian ada yang sampai Kepulauan Marshall, tapi itu di perdebatan ya, benar nggak sampai sana? Itu sekarang jadi wilayah protektoratnya Amerika. Jadi kan uji bom atom itu di sana, di Marshall, di Pasifik Barat. Nah, itu mereka bilang sebetulnya kita nggak pernah menyerahkan kedaulatan ke Republik Indonesia, karena sebelumnya
sebelum kembali ke Republik Indonesia itu mereka negara Indonesia Timur. Nah, negara Indonesia Timur, Raja Sultan Ternate itu jadi Menteri Dalam Negeri di Republik Indonesia Timur. Nah, jadi satu contoh, kita punya PR loh. Karena apa? Karena mereka belum menyerahkan, merasa belum menyerahkan kedaulatan. Itu sewaktu-waktu diganggu bisa loh lepas. Ya, bisa. Papua dulu kalau Freeport itu memang nggak usah diapa-apain, itu memang barter kita ya. Oke, kamu tak bantu merdeka tapi kasih Freeport ke kita, ke Amerika maksudnya. Ya. Kan gitu. Yang ngomong-ngomong seperti sekarang aja kan, kamu tak bantu ini, aku mau kasih apa, kan sekarang gitu aja. Oke, nanti tak kasih tambang, nanti tak bantu ini, kan gitu aja. Itu pola itu sampai hari ini masih terjadi. Nah, itulah maka itu banyak sekali kalau kita temukan, dan kecil-kecil seperti itu yang paling teman-teman nggak pernah berpikir kan. Pernah mikir nggak? Ternyata untuk ngerjain orang itu cukup modal 100.000. Nyokok ini orang yang bikin jadwal itu 100.000 udah dikerjain orang Jakarta, ngantuk di sini. Nah, itu cerita-cerita itu banyak sekali ya, tapi karena nanti nggak lama waktunya, jadi saya singkat saja. Itu pola-pola itu terjadi dan di seluruh sendi kehidupan kita. Sekarang kira-kira yang masih bisa dipercaya itu lembaga pemerintahan yang mana? Tolong sebut satu saja. Tidak ada katanya. Tidak ada. Oh, pemadam kebakaran mungkin satu-satunya ya. Ya, damkar. Oh iya, ada, kalau di sini damkaran. Saya dulu kunci saya hilang, kunci apartemen hilang, itu suruh panggil damkar katanya. Panggil bomba gitu. Nah, itu ya. Jadi artinya satu-satunya yang kita percaya adalah damkar. Itu pun dia sering dikerjai dulu. Laporan palsu kebakaran itu ya. Nah, artinya apa? Kepercayaan itu kita bisa letakkan kedua. Nomor satu ke orangnya, ke orang ya. Orang itu moralnya, akhlaknya, kalau bahasa Islamnya, akhlaknya, moralnya, orangnya baik lah. Tapi apakah orang baik itu bisa kita temukan misalnya dalam 100 tahun itu ada satu? Misalnya ketemu orang baik lah, apakah dia bisa membawa kebaikan ke seluruh rakyat? Nah, itu pertanyaan. Yang kedua, kalau kita sulit menemukan orang, kita percaya pada sistem. Apakah sistem itu bisa mengatur kita? Kayaknya sistem misalnya gini. Kita itu ngadopsinya kan ke Amerika kiblatnya. Kiblatnya ke Amerika. Padahal di sana itu sebenarnya yang ngatur itu dua geng aja. Menurut teman-teman ya, menurut teman yang para ahli, dua geng aja. Ya geng ini sama geng ini gitu aja. Ya republik ya iya gantian. Ya itu yang kita sebut kemudian oligarki. Jadi Amerika itu sebenarnya dikuasai oleh oligarki. Nah, kita juga studi kajian ke beberapa negara yang lain, misalnya ke Eropa. Negara Eropa itu kayaknya justru malah lebih aman secara pelayanan publik. Kalau di belakangnya kita nggak tahu ya, tapi kalau pelayanan publik mereka lebih oke. Misalnya di Jerman dan seterusnya, kita bisa cerita banyak soal itu di lain waktu ya. Tapi kita bisa cerita banyak sekali tentang ternyata kita tuh nggak normal loh. Sekarang saya tanya, lalu lintas, kalau berlalu lintas itu normal nggak? Merasa serobot kanan, serobot kiri, kita merasa normal kan? Biasa aja. Saya tinggal di luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia, baru keluar dari Juanda 2 kali. Satu, spion saya disikat orang, yang kedua mau nabrak. Gara-gara apa? Karena di sana tertib. Baru berarti 10 menit di Indonesia langsung kena. Kenapa? Ya itu karena kita merasa menormalisasi hal-hal yang sebetulnya tidak normal. Kita normalisasi, oh itu biasa. Oh penuh dengan mafia, oh biasa. Kita kok mau ke ngurus ini kok bayar, oh itu biasa. Nah, itu makanya dari situlah fakta-fakta itu, maka mungkin kita harus lakukan perubahan yang sangat mendasar. Dan kita tidak bisa percaya pada orang, maka kita harus percaya pada sistem. Kalau sistem sudah bagus, semestinya gimana? Sistem sudah bagus tapi masih dikadali sama orang,
diatur segala macam. Oke, berarti kita ada alat yang sekarang sangat membantu, yaitu AI. Dan kita sedang membangun itu, teman-teman. Sedang membangun AI. Jadi misalnya sekarang Jawa Timur hari ini dapat uang berapa miliar, dari mana saja itu kita bisa tahu. Ya, itu saya kira waktunya sudah habis. Nanti kita lanjut diskusi. Terima kasih, Kak Ziza. Terima kasih untuk Mas Yogi atas pemaparannya nih untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini. Nah, sekarang dari Pak Rinto nih, tadi Mas Yogi sudah membahas ini kenapa sih kok harus ada talk show ini gitu. Kenapa Gen Z itu pada akhirnya harus bayar mahal? Mungkin bukan Gen Z aja ya Mas ya, tapi ya oke. Generasi sebelum Gen Z pun juga harus bayar mahal gitu loh untuk gara-gara ada kesalahan sistem ini. Nah, sekarang kita akan ngobrol bareng Pak Rinto nih. Pak Rinto mungkin bisa dijelaskan Pak, ada apa gitu? Kenapa ada kesalahan sistem ketatanegaraan ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Aziza. Ya, perkenalkan nama saya Rinto Setiawan. Saya ini sebenarnya lulusan dari Universitas Negeri Malang dan saya jurusannya Teknik Elektro. Kebetulan saya lagi bermasalah dengan sistem perpajakan kita, sampai saya mendirikan namanya Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Dari situ saya tahu permasalahan semua ini ternyata balik lagi ke hukum. Nah, sebelum kita bicara hukum, di sini ada nggak yang jurusan ini? Apa ya, sipil atau arsitek? Ya, satu orang. Nah, Mas, saya tanya Mas, kalau sebelum bangun rumah atau bangun gedung, itu yang paling utama apanya dulu Mas? Mas apa namanya Mas? Mas Ilham. Harus apanya dulu Mas? Sebelum kita bangun gedung ini, yang harus kita bikin apanya Mas? Perencanaan, gambar kerja. Sepakat Mas ya? Nah, kalau tidak ada gambar kerja, apa yang terjadi Mas? Langsung bangun. Lah, itulah yang terjadi dengan struktur ketatanegaraan kita Mas. Jadi struktur ketatanegaraan itu kalau ibaratnya itu adalah gambar kerja Mas. Gambar kerja. Lah, ini kenapa kok kita melakukan kajian terhadap amandemen kelima? Karena sekarang ini kita sudah amandemen keempat. Karena pertama terjadi kita harus mengembalikan kedaulatan rakyat. Jadi Undang-Undang Dasar yang sekarang ada, pasal 1 ayat 2 itu mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi kita tidak ada perwakilan rakyat Mas di situ. Itu sama saja dengan rakyat memiliki kedaulatan tapi tidak menguasainya Mas. Yang kedua, kita menjalankan amanat proklamasi 1945 secara tuntas, yaitu kata-katanya adalah hal-hal yang memenuhi pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dengan tempo sesingkat-singkatnya. Memang the founding father kita Pak Soekarno dan Pak Hatta itu sudah merumuskan ini Mas, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, nanti kita lihat di mana kekurangannya Mas. Ada sedikit kekurangannya. Yang ketiga, kita belum bisa membedakan antara negara dan pemerintah secara tegas. Jadi negara sama pemerintah ini beda Mas. Negara ini terdiri dari 3 unsur, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah. Nah, sekarang di Indonesia kita kena, ini yang sekolah hukum ya Mas ya, kita kena istilah presidensil. Nah, itu istilahnya adalah negara disamakan dengan pemerintah. Kalau kita ngomong gado-gado, ada lontong, ada sayur, ada kentang. Lah, sekarang ini kentang sama dengan gado-gado. Yang keempat, kita harus mengembalikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara. Yang kelima, terjadinya malfungsi seluruh lembaga tinggi negara. Nanti kita lihat berikutnya. Ini ya, ini data ini saya ambil semua dari AI aja Mas. Cuman AI kita yang berbayar dan deep research. Nah, ini kejaksaan ada 11 kasus, kementerian ada 19 kasus. Ini mulai 2001 Mas. Pemerintah non kementerian, itu misalkan BMKG dan lain-lain itu ada 3 kasus. Lembaga peradilan sendiri ada 16 kasus. KY-nya, ini yang jurusan hukum ya. Komisi yudisial, lembaga pengawas hakimnya juga ada korupsi. Dan saya sekarang lagi bersengketa juga dengan KY, saya sendiri. Saya melaporkan hakim di pengadilan pajak, malah yang ditegur saya Mas.
Jadi kaya malah menegur rakyat, Mas. Terus TNI, Mas. TNI ada 8 kasus. Ya, sekarang TNI sangat gila, Mas. Potensi korupsinya karena kita lagi belanja alutsista besar-besaran. Kebetulan kemarin minggu lalu saya di pameran Indo Defense, kita lagi kontrak dengan Turki beli banyak senjata. Yang ke ini selanjutnya Polri ada 14 kasus. Kita tahu banyak kasus Sambo dan lain-lain. Nah, terus BPK, Mas, Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga yang kita percaya untuk mengaudit keuangan itu juga berkasus juga. Dan lucunya sekarang BPK ini, Mas, untuk memeriksa Kementerian Keuangan terkait pajak itu tidak bisa, Mas. Lucu, jadi lembaga pemeriksa keuangan memeriksa kementerian itu tidak bisa. Terus KPK sendiri ada 6 kasus. Kebetulan saya sendiri yang melaporkan kasus Kortek kemarin ke KPK. Dan KPK-nya, mohon maaf, Mas, KPK-nya nggak tahu caranya mengusut kasus ini, tanya ke saya. Jadi akhirnya saya tanya gini, udah nanti kalau saya yang ngusut, nggak apa-apa, saya kasih cara-caranya, nanti gajinya ke saya semua. Jadi ini, Mas, kita lapor, yang kita laporin itu nggak tahu caranya gimana. Karena apa, Mas? Yang diusut adalah korporasi besar, Mas, lembaga negara yang besar, yang mempunyai negara ini, Mas. Jadi ternyata dari penelusuran kita, Mas, seluruh aset negara kita itu miliknya Kementerian Keuangan, bukan miliknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus selanjutnya adalah DPR, itu 70 kasus. DPD juga ada 4 kasus. Ya, ini yang dari aja, Mas, ya, belum yang korupsi-korupsi dari kepala daerah dan lain-lain kan sangat banyak sekali. Selanjutnya, nah ini, jadi saya dapatkan ini dari teorinya Cak Nun, Mas. Jadi Cak Nun sudah merumuskan bahwa rakyat itu ada ini, Mas, sedulur papat lima pancer. Kesatuan rakyat sendiri ini adalah ada kaum intelektual yang namanya otak, yang apa dianalogikan otak, ada kaum agama spiritual dianalogikan dengan hati, TNI Polri adalah tulangnya rakyat, dan kaum adat istiadat ini adalah darah dan daging. Nah, rakyat adalah jiwa atau pancernya. Selanjutnya, Mas. Nah, ini kalau saya analogikan ini, Mas, ini yang menarik, Mas. Ada yang pernah tahu nggak bedanya keluarga sama rumah tangga? Ini, Mas, banyak orang yang nggak paham, Mas, termasuk orang yang sudah berkeluarga. Analoginya gini, Mas, kalau keluarga itu terdiri dari suami, istri, dan anak. Lah, di sini saya analogikan rakyat ini adalah istri, Mas. Istri yang sangat kaya raya, karena Indonesia ini kekayaannya 9.000 triliun ya, Mas, dari laut per tahun. Kekayaan alam kita 200.000 triliun, data dari Kemenq ini. Ini MPR adalah mandataris rakyat ibarat suami. Kita punya anak 5, Pancasila. Yang namanya rumah tangga adalah suami dan istri. Yang namanya keluarga suami, istri, dan anak, atau ayah, ibu, dan anak. Di mana letaknya pemerintah, Mas? Pemerintah itu adalah asisten rumah tangga. Rakyat ini suami, istri adalah kepala rumah tangga. Kalau suami ini adalah kepala keluarga. Pemerintah ini kalau di keluarga kita ibaratkan adalah asisten rumah tangga atau pembantu, Mas, kasarannya. Lah, agen dari pemerintah ini adalah partai politik. Apa yang terjadi sekarang? Pemerintah yang merupakan asisten rumah tangga ini merasa yang memiliki keluarga ini, Mas. Karena kita dibenturkan dengan sistem presidensial. Kepala negara merangkap kepala pemerintah dirangkap oleh presiden. Ini kesalahan besar, Mas. Ini tadi yang disebutkan di videonya Cak Nun. Buruh kok kita yang bayar, kok mereka yang duit-duit, kita suruh minggir. Lah, ini pengertiannya Cak Nun adalah pemerintah ini harusnya sebagai pelayan rakyat, Mas. Jadi pemerintah itu adalah pelayan rakyat. Dia bukan bosnya rakyat. Dia yang harusnya kita tendang-tendang, ayo kamu kerja yang semangat itu loh. Untuk melayani kita. Selanjutnya, Mas. Nah, ini adalah struktur ketatanegaraan kita sebelum amandemen. Sebelum amandemen ini MPR ada di atas,
ini adalah mandataris rakyat. Nah, di sini ada Undang-Undang Dasar 45, di sini ada DPR, Presiden, BPK, Dewan Pertimbangan Agung, dan Mahkamah Agung. Cuman waktu itu di awal pemerintahan kita, MPR-nya adalah dari partai politik plus putusan golongan dan fraksi ABRI. Jadi sudah benar ini Mas, ada ABRI-nya di situ, tulang tadi. Yang tulang tadi. Nah, cuman yang kaum agama dan kaum intelektual, nah itu nggak jelas Mas, masuknya di partai politik. Sama kaum adat istiadat juga, itu juga tidak terrepresentasikan dengan bagus. Lanjutnya Mas. Ini adalah struktur ketatanegaraan kita setelah amandemen keempat yang berlaku sekarang. Nah ini Mas, ini yang digembor-gemborkan sekarang, yang di atas itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini nggak ada makhluknya Mas. Jadi mereka ngomong kita menjalankan Undang-Undang Dasar. Cuman aslinya Mas, semua kekuasaan ada di tangan Presiden. Jadi bahkan Mas ya, yang mengangkat MA, MK, KY, mengangkat atau ini Mas, melantik atau meresmikan, itu semuanya Presiden Mas. Termasuk ketua KPU-nya. Jadi KPU-nya itu juga lucu Mas, ketua KPU yang akan ini ya, memimpin pertandingan dalam konstelasi pemilihan presiden, itu juga diangkat oleh Presiden sendiri Mas. Jadi pasti sangat ini Mas, kalau pemilihan yang kedua misalkan ini ya Pak Prabowo mau nyalon lagi, itu sangat kemungkinan besar Mas, karena KPU-nya yang milih adalah Presiden. MPR juga, ketua DPR-nya nih Mas, itu dilantik oleh Mahkamah Agung Mas. Mahkamah Agungnya dilantik oleh Presiden. Ketua DPD juga dilantik oleh Presiden. Nah ini keterangannya, kedudukan rakyat hanya memiliki kedaulatan tapi belum menguasai, lembaga negara belum disebutkan secara tegas, lembaga pemerintahan belum disebutkan secara tegas, kepala negara sama kepala pemerintahan dijabat oleh Presiden. Lanjutnya Mas. Nah, ini yang bagian sekolah hukum Mas ya. Ini kita kalau kita bandingkan Mas ya, struktur negara kita dengan PT, yayasan, koperasi, nah negara sebelum amandemen. Jadi kalau kita bikin badan usaha Mas, atau bikin yayasan atau bikin koperasi, itu di akta notaris pasti ada 3 hal ini Mas. Ada keputusan tertinggi, ada pengawas, ada pelaksana. Kalau di PT namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Pengawasnya namanya komisaris, pelaksana namanya direktur. Kalau di yayasan, keputusan tertinggi namanya pembina, pengawasnya namanya pengawas, pelaksana namanya pengurus. Kalau di koperasi, keputusan tertinggi ada di rapat anggota, pengawasnya namanya pengawas, pelaksana namanya pengurus. Negara sebelum amandemen ini Mas, bedanya Mas. Dulu keputusan tertinggi ada di MPR melalui rapat ini Mas ya, rapat 5 tahunan atau rapat tahunan MPR. Pengawasnya adalah DPR, pelaksana adalah Presiden. Setelah amandemen, ini tidak ada Mas keputusan tertinggi. Ini kalau saya tanya ke notaris Mas, kita membuat PT tanpa adanya keputusan tertinggi itu nggak bisa Mas. Tidak di ACC sama notaris maupun di Kementerian Hukum. Selanjutnya Mas. Nah, setelah kita pelajari teori-teori yang disampaikan dari Cak Nun, nah, kita harus bisa membedakan dari lembaga negara dan lembaga pemerintah. Jadi saya temukan di sini Mas. Jadi unsur tertinggi harus rakyat. Ini yang tidak pernah disebut, walaupun saat pertama kali Indonesia merdeka, rakyat tidak pernah digambar. Ya ini kita masukkan rakyat di sini, dan MPR-nya adalah 4 unsur tadi. Unsur intelektual, unsur agama, unsur TNI Polri, dan unsur budaya dan adat istiadat. Ini MPR. MPR mempunyai sekjen MPR. Ini karena menurut teori Mitzberg, ini namanya strategic apex, ini namanya middle line. Baru di sini namanya operating core. Operating core dan technostructure. Di lembaga tinggi negara di bawah MPR, kita idekan adalah untuk yang mengurusi pencatatan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara. Jadi ini kalau yang sekolah akuntansi ada Mas? Akuntansi atau ekonomi? Tidak ada Mas? Nah, ini hanya untuk mencatat Mas. Di sini yang kedua ada Badan Pengelola Kas Negara. Nah, ini untuk memegang kasnya negara. Baru ada namanya Badan Pengelola Sumber Daya. Ini yang ngurusi BUMN.
Selanjutnya ada namanya Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara. Ini yang ngurusi IT-nya negara. Terus ada Badan Nasional ASN. Ini yang ngurusin ASN. Jadi gajinya ASN itu ditransfer dari ini Badan Nasional ASN. Ada Badan Perencanaan Pembangunan Negara, ini untuk membuat GBHN, rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Baru ada Kejaksaan Agung, baru ada DPR, baru ada Dewan Keamanan Negara, Kepresidenan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, di sini ini Mas, semua ini adalah lembaga untuk melindungi rakyat. Jadi tugasnya negara itu ada 3 Mas. Pertama melindungi rakyat, yang kedua melayani rakyat, yang ketiga mengatur rakyat. Yang melayani dan mengatur rakyat ada di bawah Presiden dan Kementerian. Ya nanti disambung sama diskusi itu Mas. Terlalu kompleks ya Pak ya, sampai waktunya sudah habis gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sambung di diskusi bersama audiens yang ada di sini. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Pak Guru nih, yang dikatakan oleh Mas Yogi, yang dikatakan oleh Pak Rinto gitu. Gimana Pak pendapatnya Pak? Bagaimana nih kondisi di lapangan? Apakah setuju atau mungkin ada pendapat lain nih Pak? Monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang layar saya berantem sama Pak Rinto terkait dengan tabel tadi itu. Ya, kita diskusinya panjang ya Pak ya. Tapi saya pengen menekankan satu hal. Ketiga pembicara kita pada hari ini, narasumber ya, bukan pembicara, mohon maaf. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, silakan teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan loh. Untuk ketiga narasumber kita yang ada di atas ini, untuk saat ini kita akan masuk ke iklan sebentar. Kita akan jeda dulu ya. Silakan Mas, iklan masuk. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas nih tentang struktur ketatanegaraan bersama Mas Yogi, Pak Rinto, dan juga Pak Guru Gembul. Nah, dari Mas Yogi tadi dapat saya simpulkan bahwa dengan kesalahan sistem dan untuk saat ini ya, cuma di Indonesia nih yang hanya butuh uang 100.000 untuk mengerjai orang. Bahkan pemerintah pun juga ikut melakukannya gitu. Dimana akibat uang 100.000 itu ruginya nggak cuma 100.000 tapi juga lebih dari itu, rugi waktu, rugi materi, dan materinya pun juga sudah pasti tidak senilai 100.000 tadi ya Mas ya. Nah sementara Pak Rinto tadi menjelaskan bahwa rakyat itu tidak lagi berada di struktur ketatanegaraan sejak amandemen pertama maupun keempat, sehingga dari sekolah negarawan ada usulan nih, yaitu amandemen kelima, di mana untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Nah, Pak Guru Gembul tadi juga menyebut bahwa Indonesia ini sudah tidak lagi punya GBHN gitu ya, sehingga pemerintah yang dipilih 5 tahun sekali itu pada akhirnya ya hanya tujuannya bukan untuk kesejahteraan masyarakat lagi, tapi hanya untuk melegitimasi dari pemimpin-pemimpin itu gitu. Nah sekarang kebetulan ini saya juga mau menyapa dari teman-teman yang ikut di live streamingnya kita ya, yang ada di TikTok Partai X. Silakan kalau ada yang mau mengirimkan pertanyaan, nanti kita akan bacakan dari sini di kolom chat, bisa dilakukan. Nah untuk sekarang kita akan membuka pertanyaan nih untuk 2 penanya dulu, silakan. Oke, dari Mas yang sebelah sana. Tolong disebutkan nama dan juga pekerjaannya ya Mas ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam hormat kepada teman-teman semua, terutama para narasumber di depan. Ini mungkin bagi saya pertama kali ya ikut di sini. Yang selama ini mungkin saya hanya subscriber setia lah, nonton YouTube-nya Pak Guru. Nah kebetulan kesempatan di sini ketemu, saya pengen juga tanya. Yang pertama, saya coba lihat dari Singapura sama Cina, dari pemimpin Lee Kuan Yew sama Deng Xiaoping, itu pertumbuhannya kok berbeda. Saat mereka berubah kok bisa tumbuh, dan mereka fokusnya di peluang. Sekarang yang saya lihat tadi pembicaraan dari awal sampai di titik sekarang, masalah. Ya memang kita faktanya seperti itu. Tapi ada nggak dari sudut pandang Pak Guru atau narasumber di depan ini peluang yang bisa kita ambil sekarang?
baik dari jangka yang pendek ataupun jangka yang panjang. Karena kalau ngubah dasar-dasar negara itu tadi kan prosesnya panjang dan berbelit. Ada yang mungkin kabur aja dulu. Itu kan peluang anak-anak muda yang ambil cepat. Nah sekarang dari sudut pandangnya Pak Guru Gembul, peluang apa yang kira-kira bisa kita ambil dalam waktu dekat? Terus yang nomor 2, saya senang dari Guru Gembul ini sendiri pola berpikirnya berbeda ya, dan dia berani berpikir berbeda lewat dari orang kebanyakan. Nah, apa sih yang menjadi pola pikir Pak Guru ini kok bisa punya pola pikir seperti itu? Apakah ada trik atau masukan supaya kami bisa punya pola pikir yang kurang lebih sama? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Khairul. Mas Khairul. Untuk selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirajul Huda. Salam kenal. Seperti temanya ketatanegaraan bermasalah, seperti yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, salah satunya pendidikan, terutama kurikulumnya tiap ganti pemerintah ganti kurikulum. Lantas solusi alternatif bagi kami yang para pelajar agar tidak ikut terdoktrin lah kurikulum tersebut, bagaimana Pak Guru? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya yang offline ini. Sekarang saya membacakan yang online dulu ya, nanti kita sambut di segmen yang berikutnya. Untuk yang di online itu ada pertanyaan dari Muhammad Fauzan. Kenapa rakyat selalu dibungkam? Tolong dijelaskan. Berarti ini pertanyaan untuk ketiga narasumber kita ya. Silakan mungkin untuk Pak Guru dulu untuk menjelaskannya. Monggo. Cek. Yang mana dulu ya? Yang pertama dari situ. Oh iya. Sebenarnya di Indonesia kan dari tadi tuh masalah terus sih. Emang peluangnya apa sih? Sebenarnya peluang kita tuh banyak dan sebenarnya sangat mudah. Misalkan gini nih. Kalau ada orang yang korupsinya itu gak butuh dicari sama KPK. Karena buktinya tuh kelihatan. Misalkan gini nih, misal ya. Coba cek, datang ke pemerintahan, anggaran untuk lampu jalan itu ada atau enggak? Pasti ada kan? Lampu jalan ada enggak di situ? Cek. Kalau enggak ada atau mati, tapi di anggaran ada, ya udah ketahuan itu korup. Contoh yang lain. Di Malang itu banyak daerah pegunungan kan? Yang sebenarnya itu adalah daerah resapan air yang tidak boleh ada hotel, tidak boleh ada villa. Tapi di situ ada. Gak butuh KPK. Itu adalah bukti bagi korupsi. Nah sebenarnya mudah. Nah itu, jadi tinggal gak usah KPK, tinggal udah ketahuan itu buktinya di situ. Atau contoh yang lain lah. Contoh lain. Di dalam undang-undang itu SD SMP itu gratis sekolahnya. Nah ini adik-adik kalian tuh bayar nggak sekolahnya? Bayar. Kenapa? Karena setiap ada, saya guru, saya tahu. Setiap ada peraturan pemerintah SD SMP gratis. SD SMP itu biasanya, nggak semua ya, tapi biasanya langsung rapat. Gimana caranya ngungut dari siswa? Contoh yang lain, korupsi. Di sekolah itu pernah berenang kan? Sebulan sekali. Berapa biayanya? 50.000 ya. Tanya ke pengurus kolamnya, itu sebenarnya mereka tuh bayarnya cuma 20.000. 30.000-nya buat guru olahraga. Jadi sebenarnya kalau kita mau, itu sebenarnya ngeceknya mudah. Yang jadi masalahnya adalah kita tidak mau. Kenapa kita tidak mau? Nah ini watak bangsa Indonesia. Bukan pemerintahannya, ya pemerintahannya oke. Tapi watak bangsa Indonesia adalah mereka tidak mau konflik.
Sehingga mereka mengabaikan dan membiarkan setiap kejahatan. Contoh berikutnya sering saya sampaikan, tapi ini contoh berikutnya penting. Di sebuah jalan, jalannya garinjul. Apa garinjul itu bahasa Jawanya teh? Ya gitulah, banyak legok, banyak apa gitu ya. Oke. Lalu minta kepada kepala daerah, tolong jalannya dimulusin. Oke, kata kepala daerah, jalannya dimulusin, bayarnya 1 miliar rupiah. Ada anggaran 1 miliar rupiah, jalannya mulus. Oke, sudah mulus, akibatnya apa? Banyak yang motor kebut-kebutan. Weng, 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 kebut-kebutan, weng, 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 gitu kan. Setelah itu apa? Ada kecelakaan, anak ketabrak, kakek-kakek ketabrak, kucing ketabrak. Karena banyak yang kebut-kebutan. Alih-alih masyarakat itu mencari orang yang suka kebut-kebutan dan menegurnya, lebih baik bikin polisi tidur. Karena ketika ada orang yang kebut-kebutan, aduh, si anak itu mah ya masih kebut-kebutan, tapi nggak mau negur. Akibatnya apa? Setelah dikasih polisi tidur, garinjul lagi. Ya buat apa bikin jalan dimulusin kalau ujungnya diginiin lagi? Ngabisin ongkos. Tapi penyebabnya apa? Karena orang-orang yang di situ gak berani negur sama orang yang kebut-kebutan. Sesimpel itu. Akibatnya apa? Penjahat-penjahat semakin lama tuh semakin besar. Jadi sebenarnya jangan tanya peluangnya apa. Pertanyaannya adalah berani gak kita mengambil peluang itu? Dan peluangnya mah sudah ada. Coba tanyain ke PNS-PNS. Mereka tuh tahu persis dengan mata kepala sendiri, demi Allah. Mereka tuh tahu siapa yang korupsi. Mereka tuh tahu. Bahkan di sini ada mahasiswa yang ngelihat ada dosen yang ngambil karya ilmiah mahasiswanya untuk jadi karya ilmiah dia. Demi Allah dia tuh tahu. Ada nggak yang berani bersuara? Dan itu masalahnya tuh. Jadi Bapak, bukan soal peluangnya ada atau enggak kok masalahnya terus. Kita tuh tahu peluangnya di mana, tapi kita nggak mau ngambil itu. Kalau misalkan mau nunjukin korupsi di mana, ya lihat tuh lampu-lampu jalan, lihat tuh PSK-PSK yang di pinggir jalan, itu kelihatan semuanya. Pinjol, maaf ya, bukan pinjol, ojol, apa lagi satu lagi? Judol, ya judol. Ya, kalau booking online, ya kan harusnya gitu, bukan open BO kan harusnya, salah itu. Nah, tapi balik lagi, judol. Ada laporan dari media menyebut bahwa pusatnya di Kamboja, benar kan? Ketahuan. Yang harusnya dilakukan adalah ya datang ke sana, lakukan investigasi lanjutan, lalu kalau sudah terbukti tangkap. Tapi yang dilakukan pemerintah kita apa? Bukan datang ke sana untuk menangkap, tapi bikin satgas anti judol untuk menghapus ribuan situs judol setiap hari. Kan gak nyambung. Orang masalahnya udah ketahuan di sana, yang dilakukan adalah gini. Perusahaan-perusahaan judol itu bisa bikin ratusan situs setiap harinya. Kenapa malah dikerjain yang di situnya? Nah, di situ kelihatan kan pelanggarannya kan? Berani nggak kita ngomong? Enggak. Nah, itu masalahnya tuh. Bukan jangan nanya peluangnya apa, kita punya banyak peluang. Sok di sini cari satu masalah yang kita nggak tahu solusinya. Coba Cung, tunjukkan kepada saya satu masalah yang nggak ada solusinya. Coba tunjukkan, acungan tangan. Masalah apa yang tidak ada solusinya? Coba, apa? Korupsi atau apa? Ada. Masalah utamanya adalah kita nggak berani ngambil peluang-peluang itu. Itu poin yang pertama. Nah, terus poin yang kedua itu sebenarnya masalah privasi. Kok Pak Guru Gembul pikirannya beda? Tipsnya gimana? Ya saya mikirnya juga kebalik. Kenapa kalian mikirnya beda sama saya gitu? Ya kan saya mikirnya sesederhana yang tadi itu. Kemarin Pak, saya tuh dihujat habis-habisan sama netizen. Sama 3.000 netizen. Gara-gara apa? Saya menjelaskan 7 lapis kekuatan Israel. Saya menjelaskan fakta 7 yaitu ini. Dan pernyataan saya dikonfirmasi oleh 2 ilmuwan profesor dari Iran secara langsung. Saya datengin dia. Dan benar. Lalu apa? Netizen berkatakan, Guru Gembul kenapa pro Israel? Apa hubungannya?
Itu saya, jadi gini, subscriber saya tuh naik tuh syukur, karena sebenarnya yang hater saya tuh lebih banyak. Karena apa? Mengira saya pro Israel gara-gara saya menjelaskan 7 keunggulan militer Israel. Nah, ternyata apa? Ternyata yaitu masalahnya adalah netizen di Indonesia itu bermasalah. Kenapa? Dia itu adalah warga negara. Nah, karena warga negara Indonesia mayoritas bermasalah, makanya Indonesia nggak maju. Kalau gini ya, kalau seandainya mayoritas Indonesia itu berpikirnya benar, maka Indonesia pasti maju kan? Tapi fakta bahwa Indonesia nggak maju itu membuktikan mayoritas kita berpikir salah. Jadi rumusan paling dangkal, paling sederhana, paling ringan adalah ketika ada opini mayoritas, maka cari hal yang sebaliknya. Karena itu pasti yang salah. Itu pikiran yang paling dangkalnya, pikiran yang paling dangkal. Pikiran yang lebih verifikatifnya lagi adalah coba diverifikasi ulang. Misalkan gini, sampai detik ini, kenapa orang-orang di Indonesia itu masih fasih menyebutkan bahwa Israel kalah? Adalah karena Tribun dan lain-lain selalu memberitakan kejadian-kejadian Israel dirudal Iran. Tapi gak pernah mereka menceritakan Teheran dirudal Israel. Gak pernah ada cerita yang seperti itu. Padahal dalam hal sederhana, pola pikirnya gini nih. Kalau perang, pasti tembak-tembakan. Kenapa yang diceritakan Tribun hanya satu aja yang ditembak? Itu aja kan kepikiran seharusnya. Tapi kan netizen Indonesia, masyarakat Indonesia nggak mau. Karena apa? Karena mereka memilih fakta sesuai selera. Yang paling menyenangkan buat mereka, yaitu mereka ambil. Jadi salah satunya gini, dan akhirnya mereka mengira saya tuh musuh Islam. Karena selalu mengkritik Islam. Saya nggak kritik Islam, saya kritik Muslim. Iya kan? Nah gini nih, Parinto kalah di pengadilan, terus diinjek-injek sama hakimnya. Kalau misalkan Parinto kalah, atau jangan Parinto main bola, ngelawan tim Parinto gitu ya, melawan tim Sri Mulyani. Nah Parinto itu kalah, boleh nggak kalau tim yang kalah dalam permainan bola nyalahin lawannya? Wah lawannya curang, itu strateginya kok bagus, harusnya strateginya jelek. Mungkin nggak seperti itu? Enggak. Jadi kalau kita kalah, yang disalahin siapa? Diri kita sendiri. Setelah menyalahkan diri kita sendiri, evaluasi kesalahannya apa? Setelah dicari evaluasi kesalahannya apa? Ya kita punya potensi untuk bisa membalas kekalahan kita. Karena menganalisis kesalahan-kesalahan kita. Nah, yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, kita kalah. Ditutup-tutupi. Oh, kata siapa Indonesia kalah? Kata siapa kaum muslimin kalah? Ya pasti gitu pikirannya tuh. Ini adalah konspirasi Yahudi. Bukan gitu. Kita introspeksi, oh kita salah. Setelah kita salah, kita bisa perbaiki. Misalkan apa? Kita kenapa kalah? Gara-gara kita kalah dalam diplomasi. Ya udah, perbaiki diplomasinya. Bagaimana cara memperbaiki diplomasinya? Orang-orang HI itu diperkuat. Gitu kan? Nah Indonesia nggak nyambung lagi. Oh diplomasi kita kalah. Jadi solusinya apa? Hafid Quran harus dibanyakin. Ya itu kan masalahnya. Jadi kita kenapa? Karena kita mencoba menutupi kesalahan dan kelemahan kita, bukannya memperbaiki. Jadi ini penyakit mental, ini urusan mental, bukan urusan intelektual, ini urusan mental. Jadi kita mulai dari hal yang sangat sederhana. Kita ubah diri kita menjadi terbuka terhadap fakta. Yang membenci fakta hanya pecundang. Yang takut pada fakta itu hanya orang-orang yang kalah. Jadi kita mulai dari mentalitas kita perbaiki sebagai mental pemenang. Dari situlah kita akan menjadi lebih baik. Soal yang ketiga. Ya, gimana caranya supaya tidak terdoktrin kurikulum? Kita harus terdoktrin kurikulum. Karena doktrin itu sebenarnya digunakan untuk sebagian besar orang. Karena gini nih, dalam ketatanegaraan, yang paling harus pinter tuh sebenarnya segelintir orang aja. Tapi yang bodoh-bodoh harus ngikut sama yang pinter. Itu aturannya tuh gitu. Nah di Indonesia tuh enggak, yang bodoh-bodoh memimpin, menguasai, karena suaranya banyak, karena dikumpulkan sama partai politik. Jadi partai politik itu adalah kubangan orang-orang bodoh. Nah, jadi gini nih, gimana caranya supaya tidak terdoktrin pada pendidikan? Gini nih ya,
Di Indonesia atau di Singapura, pendidikan itu sudah cybergogi. Cybergogi itu artinya apa? Artinya mereka tuh sudah belajar antar benua. Orang Singapura bikin project, kerja kelompoknya sama orang Australia. Orang Australia kerja kelompoknya sama orang Norwegia. Nah, kenapa? Karena kalau mereka main gamenya pakai internasional, ya kan? Mereka belanjanya juga pakai yang internasional, apa-apanya pakai internasional, bahkan pacaran juga pakai internasional, semuanya saling terkait satu sama lain. Maka pendidikan juga seperti itu. Jadi media sosial dan sebagainya digunakan untuk pendidikan. Sedangkan di Indonesia apa? Anak-anak sekolah di Indonesia, ruang kelasnya tuh udah pindah ke sini. Tapi kurikulum yang diperbaiki di dalam kelas, yang sudah kita tinggalkan. Fakta atau bukan, ketika kalian saya tanya, informasi yang kalian miliki sekarang lebih banyak didapat dari guru atau dari Google? Artinya apa? Ruang kelas itu sebenarnya sudah pindah. Oh, ChatGPT, ya anggaplah. ChatGPT dan Google dan lain-lain. Maksudnya media digital, media sosial. Nah, kalau misalkan sekolah kita kebanyakan udah pindah dari sini, ngapain Kementerian Pendidikan malah memperbaiki kurikulum untuk ruang kelas? Gak nyambung lagi kan? Ya itu gak nyambung. Nah, kalau misalkan gak nyambung, ide saya atau ide mereka yang kebalik? Mereka lah yang kebalik. Bukan saya, Pak. Mereka yang kebalik. Nah, jadi saran saya apa? Ya kalau misalkan kita ruang kelasnya sudah ada di sana, ya berarti kita harus memasukkan guru-guru kita juga ke sana. Jadi kita bikin kelas-kelas internasional, ngobrol di dalam situ, ngobrol sama orang Kanada. What do you how? Iya itu kan, ngobrol. Jadi kalau misalkan kita sudah streaming misalkan atau ngobrol di situ, akhirnya apa? Kita belajar bahasa Inggris, kita belajar bahasa asing, kita berkenalan dengan dunia yang mengglobal. Kemudian kita bisa mendapatkan ide-ide baru yang lebih universal dan lain sebagainya. Dan itu dibina dan dibimbing sama guru kita yang juga ternyata mulai belajar media sosial. Nah, itu kan manfaatnya banyak. Ada nggak yang guru-guru kita yang berpikir untuk seperti itu? Yang nggak ada. Kenapa nggak ada? Kan mereka suka studi banding ke Australia, ke Singapura. Di sana kan udah kayak gitu. Kenapa di sini enggak? Ya studi bandingnya ke Marina Bay gitu kan, Marina Bay gitu ya, berenang-renang di situ gitu. Ya gitu. Nah, jadi balik lagi ya. Kalau misalkan mau gimana caranya supaya tidak terdoktrin sama ini, kalian tuh sekarang sudah hidup di media sosial. Jadikan itu sebagai tempat belajar, bukan hanya tempat main, bukan hanya tempat nonton, tapi kalian mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari situ. Nanti gimana dong? Ini kalau misalkan di sini di anak-anak pesantren belajar kok dari Google, belajar kok dari YouTube gitu kan? Nah, YouTube dan Google itu bukan guru, sama sekali bukan pesaing buat guru. YouTube dan Google itu adalah konektor kita untuk bertemu jutaan guru di seluruh dunia. Kalau kita nonton Gus Baha dari YouTube, itu kita belajar dari YouTube atau dari Gus Baha? Gus Baha, cuman menggunakan konektor yang namanya YouTube. Jadi kalau misalkan belajar kok dari Google, kita nggak bisa belajar dari Google. Google tuh bukan guru, dia tuh cuman konektor. Konektor yang mempertemukan kita dengan misalkan Pak Hasan Basri, udah meninggal tapi catatannya masih ada, videonya masih ada, bisa kita pelajari dari situ. Artinya kita belajar dari beliau. Nah, kita tuh ketakutan sampai guru-guru kita yang dianggap sebagai dewa. Jadi nanti kan kalau misalkan belajar dari Google, kita nggak tahu yang benar yang mana salah. Ya kebalik, kalau kita belajar sama satu guru, kita nggak tahu dia tuh benar atau salah. Tapi kalau belajar dari Google, misalkan ya, Israel kalah, kita bisa cek 1000 situs untuk membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Kan gitu. Jadi justru lebih terbuka. Makanya kalau misalkan bagaimana caranya agar tidak terdoktrin, jangan ngambil informasi hanya dari satu sumber. Dan Google, YouTube itu memberikan kepada kita akses terhadap jutaan sumber. Jadi belajarlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ketiga dari teman kita yang ini ya Pak, yang ada di live TikTok nih, bertanya kenapa rakyat selalu dibungkam. Mungkin saya akan bertanya dari Mas Yogi, nanti bisa ditanggapi oleh Pak Rinto gitu ya Pak. Oke, makasih ya. Tapi saya saya boleh jawab Mas Fahrul tadi ya, Mas Khairul ya. Gini,
Ya. Wirausaha. Ya. Oh ya, konsultan lah semacam itu mungkin. Bukan juga. Oke, gini Mas dan teman-teman semuanya. Kebetulan saya sering ya kalau ke Singapura, kalau Cina sih belum. Jadi kenapa soal peluang tadi? Sebetulnya kita itu semua hal dunia ini bahkan dibangun dari masalah. Percaya nggak? Gojek dibangun dari masalah. Traveloka dibangun dari masalah, yang teman-teman kenal aja. Bahkan Singapura itu dibangun dari masalah. Apa masalahnya Singapura? Dia nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Air aja dulu kan susah dia. Sekarang misalnya sayur apa di blokade Malaysia, Indonesia, Sumatera nggak mau kirim sayur gitu, bingung udah. Mulai gedung bertingkat sampai lorong-lorongnya saya kelilingi semua. Biar tahu kalau belajar full ya, mulai masuk kekayaannya sampai lorong-lorongnya. Tapi di sana keren. Suatu ketika pertama kali saya ke Singapura, itu ada orang di belakang saya pakai ini, pakainya rapi kayak orang kantoran, baju masuk gitu. Terus nggeret itu apa? Narik kereta gini. Wah ini orang kerja kantoran. Tak lihat-lihat kayaknya kok bukan. Ternyata isinya apa? Isinya botol-botol bekas itu. Jadi ternyata pemulung dia, tapi rapi sekali. Nah itu salah satu contoh bagaimana kemakmuran di sana. Tapi dia lahirnya dari masalah. Masalahnya apa? Air susah, tanah tandus, nggak apa-apa. Terus gimana cara mendapatkan peluangnya? Dari kita nggak punya apa-apa. Satu-satunya potensi yang mungkin adalah jadi pusat keuangan di kawasan di Asia Tenggara. Pesaingnya Hong Kong gitu ya. Kemudian ada lagi Malaysia mau bangun, tapi dia nggak berhasil, belum berhasil ya setidaknya. Sama, daerahnya kecil, ya sebesar 100 km persegi cuman, lebih besar Malaysia, 99 km persegi. Dia bikin pusat keuangan lepas pantai di kawasan, mau nyaingi Singapura sama Hong Kong, tapi sampai hari ini belum berhasil. Tiap bulan saya ke sana di Labuan, tuh, pusat keuangan tapi belum berhasil. Nah, itu semua berasal dari masalah. Gojek dulu apa masalahnya Gojek? Macet, apalagi kita sering dikerjain orang, ojek pangkalan dan sopir taksi, keliling harusnya cuman deket diputer-puterkan karena nggak tahu jalan, belum ada Google Map kan. Jadi itu adalah masalah ruwet, maka diambil peluangnya gimana. Maka kalau teman-teman ada yang dari ekonomi, manajemen, khususnya manajemen ada ya. Pernah diajari pitch deck nggak? Pitch deck, pitching. Jadi kalau belajar nanti teman-teman bisa cari pitch deck, itu pasti bagaimana kita membangun bisnis. Membangun bisnis pasti dari masalah. Pasti di situ paling atas presentasi slide pertama itu adalah masalah, problems. Nanti baru kedua ada fakta-faktanya gimana, terus solusi yang kita tawarkan apa. Kemudian solusinya adalah Gojek, solusinya adalah Traveloka. Traveloka juga dibangun dari masalah. Dia waktu itu kan kuliah di Amerika, mau pulang ke Indonesia cari tiket yang susah. Harus ke Jepang dulu misalnya. Ke Jepang nanti nyari tiket lagi dari Jepang ke Indonesia, jamnya gimana menyesuaikan, susah. Maka dia bikin itu Traveloka. Itu dari masalah juga. Singapura juga begitu. Nah, maka dari itu mari katalah ini masalah. Dan tadi Pak Rinto tadi bikin itu juga berawal dari masalah. Ini kok ini kok ruwet. Ketemu ke sana, waduh, kemana-mana nabrak, kemana-mana selalu nabrak ke, ada korupsi, ada pungli, ada macam-macam lah, segala macamnya. Maka apa? Satu-satunya jalan yang ditawarkan tadi kan adalah mengkoreksi sistem yang telah ada. Mengkoreksi ya.
Makanya bahasanya bukan bubarkan NKRI, tapi melakukan amandemen kelima. Ya, kenapa? Karena kita sudah nggak bisa percaya lagi kepada manusia, orang. Dulu katanya, mohon maaf, presiden ke-7 kita siapa? Saya lupa namanya. Ya, sampai lupa namanya. Itu dulu kan wah baik dan seterusnya kan. Kita yakin nih baik. Itu orang sederhana dan seterusnya. Ternyata nggak tahu berubah atau memang aslinya begitu ya. Tapi di tengah perjalanan kan kita melihatnya berubah. Dari jauh ya, yang dekat mungkin kan punya penilaian berbeda. Jadi kita nggak bisa lagi mengandalkan kepada orang. Maka yang dibangun adalah sistem. Dan kita sudah dibantu, sekarang lebih mudah dibantu AI. Ada 6. Sampai hari ini ada 6 teknologi informasi yang bisa membantu kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Nomor 1 adalah teknologi informasi sendiri. Yang kedua, big data. Karena dengan big data kita bisa misalnya mau memprediksi apa bisa. Nanti kita bahas lah di lain waktu ya. Tapi ini nggak cukup waktunya. Ketiga adalah IoT, Internet of Things. Ya, nanti cari aja Internet of Things. Kemudian yang keempat adalah big data, blockchain. Itu bisa mencatat. Itu orang nggak bisa korupsi lagi karena tercatat semua kan. Yang sekarang dipakai oleh Bitcoin dan teman-temannya, uang digital itu. Ini nggak bisa korupsi itu. Pembayaran kan jelas semua, bisa dikontrol banyak orang. Kemudian prediksi perilaku. Sekarang yang kita lihat misalnya kalau kita pengen sepatu, lihat terus nanti nggak lama kemudian di media sosial kita, di YouTube dan sebagainya yang kita tonton keluar sepatu. Itu prediksi perilaku. Jadi itu, nanti di masa depan siapa tadi anaknya presiden ke-7 itu di masa depan seperti apa itu kan bisa dengan big data, dengan prediksi perilaku itu bisa. Oh, ini 2045 ini gitu. Bisa kan? Toh wong wajah kita tua kan umur sekian akan seperti akan bisa diprediksi ya. Itu bisa. Ada 6 itu yang bisa kita gunakan dan kita teman-teman di Institute di PTX dan di Sekolah Negarawan sedang membangun itu. Tentu enggak langsung skala besar ya, kecil-kecil lah. Minimal itu bisa kita lakukan sebagai pilot project dan sudah ada beberapa kota yang mengadopsi walaupun enggak full ya. Sebagian bisa kita lakukan. Sayangnya tadi di video misalnya ditampilkan gitu ya, ada ya. Lain waktu mungkin bisa ditampilkan di video. Oh, ini loh contoh-contohnya. Bagaimana kita bisa mengelola kehidupan ini, negara ini dengan lebih baik. Agar apa? Agar yang abnormal yang kita anggap ya kayak gini lah. Kalau salah satu kalau guru kita kan bilang suwe-suwe kalau kita makan, mohon maaf ya, makan kotoran terus, lama-lama itu kita anggap ya itulah makanan, ya kan? Nggak tahu ya, mungkin teman-teman ini nggak tahu. Kalian tahu Orde Baru? Nggak tahu. Dianggapnya yo inilah kehidupan itu. Kenapa? Karena sudah dinormalisasi, semua sudah dianggap normal. Nah, jadi seperti itu tadi. Kenapa tadi 5 tahun sekali berubah sesuai dengan selera pemimpinnya? Karena karena tidak punya sistem yang diyakini, yang dipercaya, yang diikuti dalam jangka panjang, dan itu diikuti oleh banyak negara. Misalnya salah satu contoh di salah satu negara Eropa, di Jerman, kita kebetulan diskusi banyak soal itu. Di Eropa pegawai negeri itu bisa menolak, bahkan paling rendah itu bisa menolak perintah menteri, dan itu tidak berefek apa-apa pada dia. ASN-nya menolak perintah menteri, pegawai rendahan. Bahkan beliau itu orang warga negara Indonesia yang jadi pegawai P3 di Jerman. Itu menterinya ngomong-ngomong dia, enggak. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan undang-undang. Menterinya ngomong gini, enggak sesuai sama undang-undang, dia bisa nolak. Dan enggak efek apa-apa bagi dia. 2 kali itu beliau lakukan. Dan enggak apa-apa. Oke aja. Kenapa? Karena yang
yang dijadikan dasar pegangan adalah undang-undangnya, bukan kalau orang politik ya tadi ART kan 5 tahun sekali ya dipilih. Jadi kepala dinas paling maksimal 5 tahun, setelah itu kan geser-geser. Kalau pegawai negeri ASN itu kan mengabdinya kepada negara, bukan kepada pemerintah. Terakhir ada 4 biar bedanya negara sama pemerintah. Ada yang dari Sospol, HI katanya tadi diplomat harus diperkuat tadi. Ada yang dari HI, Sospol, nggak ada. Oh ada. Dari apa? Ilmu politik. Nah. Negara ada berapa unsurnya? 3 apa? Ya, apa? Pemerintahan, rakyatnya, dan wilayah. Satu lagi pengakuan negara lain. Karena kalau nggak diakui negara lain, jadinya nggak bisa. Contohnya ada ini Sahara Barat, ada pemerintahan, ada wilayah, tapi tidak diakui. Ada yang nggak diakui internasional. Palestina ada pemerintahan, ada wilayah, sudah mulai ada yang mengakui, sebelumnya kan enggak. Ya. Nah, maka dari itu pemerintah itu bukan negara. Selama ini kita meyakini pemerintah sama dengan negara. Enggak. Makanya tadi pemimpinnya perlu dibedakan. Itu saya kira, ya itu ya. Dari saya terima kasih. Selamat malam. Oh belum ya, masih ada lagi. Ya, terima kasih. Ya, saya sangat beda dengan Mas Guru Gembul. Jadi Mas Ferul tadi menyatakan apakah ada peluang? Ada peluang iya yang disampaikan Mas Guru Gembul dan Mas Yogi secara pribadi. Tapi secara negara pasti tidak ada peluang, Mas. Karena gini Mas, tadi yang dari jurusan ini Mas ya, bisa gak Mas, kita kalau bangunan itu kita desain untuk lantai 10, cuman pondasinya cuma 20 cm. Terus Mas Fairul ngomong, kita berat ini kalau membetulkan ini. Ya enggak apa-apa Mas, kalau ngomong berat ya udah berarti bangunannya cuma nunggu hancurnya aja. Jadi salah satu jalan kalau kita bernegara pasti harus merubah struktur ketatanegaraan dulu. Terlepas nanti itu kapan terlaksana, urusannya arsitek negara nanti Mas. Lah, Mas Guru Gembul banyak temennya ahli hukum tata negara. Ini Mas yang dari ilmu politik ya. Ada Pak Refli Harun, ada Zainal Arifin Mukhtar, ada B. Fitri, ada Ferry Amsari. Itu sudah saya kontak. Nggak mau saya diskusi kayak gini Mas. Saya ini orang elektro Mas, saya tidak tahu sebenarnya. Analogi saya kenapa saya bisa buat seperti itu adalah karena saya basicnya dari pengusaha. Sekarang Mas, kenapa kok pasti hancur Mas? Tidak ada peluang, karena uang ini Mas sudah dikuasai oleh oligarki. Ibarat kata ini, kalau kita main monopoli Mas, monopolinya mereka udah banyak asetnya dan banyak rumah-rumahnya. Kita sekali main celok gini udah kena Mas. Ini kemarin teman saya ini omsetnya 100 miliar Mas. Tahun kemarin, tahun ini turun cuma jadi 20% Mas. Ini yang orang yang sudah usahanya udah lama ini Mas, sudah banyak omsetnya dan banyak customernya. Hancur Mas. Saya tanya, Pak, Bu, kalau saya ini oligarki, saya serang ini dengan saya menggunakan Indomarko dan lain-lain. Ini kebetulan dia usahanya di bidang ini Mas. Di bidang apa? Sembako. Selesai Mas itu Mas. Dikunci sini sudah selesai. Jadi struktur tanah negara itu adalah ibarat tadi itu bangunan itu penting Mas. Ini salah gambar. Kalau ngomong berat, ya enggak apa-apa kalau ngomong berat daripada nanti kejatuhan Mas. Bener nggak Mas? Kalau nggak dibenerin, diteruskan aja, hancur mati semua Mas. Nah, kalau Mas Guru Gembul tadi peluang itu secara individu. Cuman kita ngomong secara negara Mas ya untuk mengeksplor peluang itu. Itu sudah tidak ada jalan. Kalau ada yang bisa cari konsep, melebihi konsep yang dari sekolah negarawan, itu bisa Mas. Saya bahkan 1 miliar saya kasih uangnya Mas. Ahli tata negara, Jakarta semua ada teman-teman ini Mas ya. Tantang, ketemu sekolah negarawan, kalau bisa bikin konsep, saya kasih 1 miliar Mas. Terus saya, ini lagi, Mas Guru Gembul ngomong, kerusakan ini, pusing Mas. Saya tadi juga komplain sama Mas Guru Gembul.
Ini yang menyebabkan rusaknya juga konten kreator. Masalah dieksplor terus, masalah ini. Kita nggak usah ngurusin mas, Iran Israel biarin. Wong kita rumahnya aja mau roboh, bener mas? Ngapain kita mikir rumahnya orang lain? Loh, rumah kita udah mau roboh mas. Terus kita mikir Israel, Iran dan lain-lain. Kita jangan fokus ke situ dulu mas, sebagai rakyat. Lah, kalau dari Cak Nun sudah simpel, rakyat ikut rusak karena sistemnya rusak dan kerusakan itu dibiarkan oleh pemerintah yang membuat perusakan-perusakan itu tiap hari. Jadi teman-teman saya ini banyak mas, gubernur dan lain-lain mas. Semua stres semua mas. Stres semua, nggak bisa mas. Jadi di dalam itu sekarang mas, itu saling cakar-cakaran aja, tinggal nunggu aja. Ya mungkin nanti dari Mas Gembul bisa nanggapi biar seru mas. Karena kalau Mas Gembul ada peluang, kalau saya tidak ada peluang mas, secara negara ya. Kalau individu ya ada, sekarang Mas Fairul dapat untung, ini mati semua. Nanti Mas Fairul mati, ini yang untung gitu mas. Itu yang terjadi di negara kita karena apa mas? Uangnya lari ke oligarki mas. Karena kesalahan tututan negara, timbullah oligarki, timbullah kaum pemuka agama yang menyembah uang. Timbullah kaum intelektual yang seperti kata dalam tempurung. Dan kaum TNI dan Polri ingin berkuasa mas. Jadi semuanya itu tidak di dalam tubuh rakyat mas. Kepingin menonjol masing-masing gitu loh mas. Seharusnya 4 komponen tadi, kaum intelektual, kaum agama, kaum TNI Polri, dan kaum budaya adat istiadat ini bersatu. Itulah menjadi majelis permusyawaratan rakyat. Jadi kalau kita ngomong tadi lama mas, ya lama kalau berpikirnya nggak simpel tadi mas, 4 pilar tadi mas. Tapi kalau mau sukses secara sendiri, ya enggak apa-apa mas. Nanti sampai sukses, anak sampai yang dibantai. Bahkan ini teman saya mas, teman saya ini punya usaha 10 tahun mas. Kebetulan saya Ikatan Wajib Pajak Indonesia, anggota saya tuh usaha 10 tahun, mas-masnya ini punya uang 600 juta mas. Sekarang tagihan pajaknya 600 juta mas. Jadi udah kayak pakai kantong kolor aja, habis semua langsung. Mas, jurusan apa mas? Teknik. Sampean pasti nggak ngerti pajak akuntansi. Sampean bisnis merintis punya uang 1 miliar 10 tahun kemudian. Ada tagihan pajak, sudah habis semua mas. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekarang ini mas. Jadi mungkin nanti Mas Guru Gembul bisa nanggapin. Jadi kalau secara peluang, kalau kita tidak mau benerin ini mas, tutur negara kita atau membuat gambar yang benar untuk bisa untuk lantai 10 dan seterusnya, pasti hancur. Pasti mas. Dan sekarang kalau pemerintah membuat kerusakan-kerusakan itu, tinggal kita sebagai rakyat apa mas? Ya kita tetap harus berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik akan mendapat kebaikan dari Tuhan. Orang yang berbuat buruk akan mendapatkan keburukan itu. Dan itu sudah pasti mas. Sama dengan analogi saya tuh pasti rumah mas. Paling gampang soalnya analoginya. Jadi kalau rumah ini memang tidak didesain dengan bagus, ya pasti hancur. Lah kenapa mereka yang sekarang berkuasa itu tidak ingin mengganti ini mas? Karena mereka menikmati mas, karena mereka sudah menabung, dia siapkan untuk 7 turunan. Seperti mungkin dari Mas Gembul merespon, kalau dari saya udah pasti Mas Fairul, kalau ngomong sulit, ya pasti sulit karena harus ada arsiteknya mas. Kalau sama arsitek gampang nggak mas, bangun rumah mas? Terima kasih. Kalau kenapa rakyat dibungkam, ya pasti karena sekarang oligarki ini udah menguasai seluruh media, sudah dia kuasai. Sumber-sumber ekonomi dikuasai, sumber daya alam, sumber daya modal, itu semua sudah dikuasai. Jadi pastinya rakyat akan dibungkam mas. Karena mereka nggak kepingin orang-orang ini pinter mas. Kalau ini mas-masnya ini pinter, tahu, oh ternyata negara itu sama dengan bangunan. Goyang ini mas negara mas. Dan mereka nggak pinter-pinter amat mas sebenarnya mas. Itu catat mas. Kalau tiap hari itu mas ya, pejabat itu nggak tahu mas apa yang dikerjakan. Makanya manggil Mas Guru Gembul. Sudah terjawab? Ya, terima kasih. Sebelum dikomentari sama Guru Gembul, kita masuk ke break dulu ya, 5 menit, nanti ditanggapi oleh Guru Gembul, habis itu kita penutup. Seperti itu. Silakan.
langsung closing statement menanggapi Pak. Iya. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Sebelum ke penutup saya mau supaya para narasumber ini memberikan closing statement-nya, dan kita sebelumnya mohon maaf ya untuk semua hadirin yang datang, mungkin pertanyaannya belum sempat disampaikan gitu, nanti bisa dikirimkan ke email kita di admin@partayx.com atau mungkin bisa lewat Instagram kita di @partai_x. Seperti itu, atau mungkin bisa juga melalui WhatsApp, nanti bisa kita bahas di konten-konten kita di episode berikutnya seperti itu. Untuk teman-teman online juga terima kasih sudah menonton. Sekarang kita masuk ke closing statement dari Mas Yogi, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin saya nanti sebelum berakhir saya akan pamit duluan karena besok setelah subuh saya harus ke Kuala Lumpur ya. Jadi saya kira teman-teman, saya tadi melihat harapan ya, melihat teman-teman sangat antusias, nggak tahu melihatnya antusias atau memikirkan, waduh masa depanku kok suram gitu ya. Karena utang kita nggak akan bertambah terus loh. Sudah kadung 8.000, nggak mungkin akan turun, akan nambah-nambah terus. Karena apa? Setiap tahun kita akan kekurangan ya, kurangan duit. Duh, gimana kita tahu kalau kita kurang duit? Oh, nggak pernah tahu. Tahu kita duitnya Indonesia berapa? Di bendaharanya itu ada berapa duitnya? Pernah tahu? Nggak pernah tahu. Makanya utang-utang terus cuek aja kan. Karena memang nggak dikasih tahu. Makanya kita ada data, oh ternyata aset-aset bahkan kapal perang pun itu atas nama Kementerian Keuangan. Harusnya kan itu tadi yang di situ. Atas nama bukan pengelola aset negara, ada ya, Badan Pengelola Aset Negara. Itu paling tidak kan pengelola paling tidak atas nama itu kan, yang mewakili NKRI. Nah, saya kira memang sistem itu harus dibangun. Teman-teman melihat masa depan, sureming solusinya ya opo ya. Maka tadi sudah ada tawaran solusi. Boleh itu silakan didebat. Memang tujuan kita untuk itu. Jadi silakan, tadi ada tawaran seperti itu, silakan didebat, dihabisi nggak apa-apa. Memang tujuan kita untuk itu, untuk cari apa yang paling baik. Tentu saja dibangun tadi oleh 6 hal. Sampai hari ini yang tersedia 6 hal tadi, AI, teknologi informasi, blockchain, Internet of Things, prediksi perilaku, satu lagi apa? Lupa saya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman setelah ini harapannya cari uang 1 miliar. Nah, dengan cara apa? Habisin tadi, konsepnya tadi. Nah, kalau bisa yang bikin lebih bagus, maka otomatis akan 1 miliar. Ini janji ya, dan pasti saya yakin duitnya banyak, tenang aja. Saya kira itu dan dari saya, dan saya mohon izin saya pamit dulu karena besok setelah subuh saya harus ke luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan untuk Pak Guru menyampaikan closing statement-nya sekaligus menanggapi dari pernyataan Pak Rinto tadi. Terima kasih. Sebenarnya agak berbahaya ketika dikatakan bahwa Indonesia tidak punya peluang. 20 tahun yang lalu, saya mengajar di sekolah Cina semua. Dan orang-orang Cina yang ada di Indonesia merasa malu dengan negara Cinanya. Karena di sana kotor, negara dengan polutan terparah di dunia, negara dengan korupsi paling tinggi di dunia, negara dengan ketenaga kerjaan paling tidak sejahtera di dunia, dan Partai Komunis Cina adalah salah satu partai paling korup di seluruh dunia. 20 tahun kemudian, Cina bisa mentertawakan Amerika Serikat, dan dia adalah satu-satunya negara di dunia yang bisa mentertawakan Amerika Serikat. Artinya apa? Peluang itu ada. Cina 20 tahun yang lalu
lebih bobrok daripada Indonesia hari ini. Kalau misalkan kita lihat data, kita bisa bandingkan itu. Cina 20 tahun yang lalu lebih bobrok daripada Indonesia saat ini. Tapi mereka bisa berubah karena apa? Kepemimpinannya berkesinambungan. Ada lagi negara lain, Jerman. Jerman selepas Perang Dunia Kedua, selepas Perang Dunia I, lebih bobrok daripada gabungan Indonesia dan Cina sekarang. Cina 20 tahun yang lalu dan Indonesia sekarang digabungin itu masih lebih bobrok Jerman. Karena apa? Kalah perang, seluruh hutang kerugian perang ditanggungnya sama Jerman. Bayangin, Perang Dunia I, kerugian perangnya ditanggung semuanya sama Jerman. Ditambah Jerman harus bayar ganti rugi 25.000 kapal dagang kepada Inggris dan 10.000 lokomotif kepada Prancis. Ditambah mereka tidak boleh nyari sumber daya alam di luar negeri. Ditambah lagi mereka seluruh emasnya harus diserahkan kepada Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Bayangkan, udah gak ada peluang sama sekali. Semua harta kekayaan diambil, mereka punya hutang, dan mereka nggak boleh cari uang. Kebayang berapa susahnya? Lalu datanglah Adolf Hitler. Sampai tahun 1938, dia adalah pemimpin terbaik di dunia. Sampai tahun itu. Karena apa? Bayangkan, negeri yang sekolaps itu, 10 tahun pemerintahan Hitler berubah menjadi negara kekuatan industri terbesar di Eropa. Bayangkan, dari terburuk, seburuk-buruknya, bayangin, seluruh harta kekayaannya diambil, dia punya hutang, nanggung hutang, seluruh anggaran perang dunia I, dia tanggung, dan dia nggak boleh nyari duit. Tapi dia 10 tahun kemudian berubah menjadi kekuatan industri terbesar di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena selalu ada peluang. Nah, bagaimana dengan peluang yang ada di Indonesia? Peluangnya sebenarnya banyak jalur. Saya konten kreator. Nah, Pak, saya konten kreator. Di Jawa Barat, ada seorang gubernur yang sangat fenomenal. KDM. Di awal-awal masa jabatannya, beliau itu nampaknya doang ya, mungkin sama, mungkin beda, tapi beliau sendiri ngaku suka nonton video saya. Nampaknya beliau itu ngambil ide-ide dari saya. Studi tour menurut saya jelek, kalau mungkin dihapuskan. Dia ngikutin. Misalkan yang begitu ya. Guru-guru jangan bebani dengan administrasi tapi fokus pada kompetensi mengajar. Dia ikutin. Siswa-siswa yang nakal harus beri ketegasan dan itu bedakan dengan siswa yang baik-baik saja. Dia masukin ke barak. Lain kesempatan saya ngomong, saya mempertaruhkan video ini dengan nyawa saya ketika saya bikin ormas adalah parasit, bla 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 bla. Penontonnya 1 juta dan akhirnya apa? Semua konten kreator ikut bahas itu dan akhirnya apa? Itu masuk dalam regulasi sampai detik ini ada peraturan di mana ormas tidak boleh pakai baju mirip tentara. Itu adalah gelinding dari apa yang saya katakan tentang bahayanya ormas. Ketika saya ngomong Habib 3 tahun yang lalu, berantem dunia, dan akhirnya sekarang Robitoh Alawiyah berterima kasih dan minta maaf, sekaligus juga mohon Robitoh Alawiyah dengan semua hababnya introspeksi, jangan dawir terus, yang penting kita berkontribusi bla 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 bla. Konten kreator itu Pak, kekuatannya. Perubahan. Saya langsung ngomong. Saya ngomong lagi. Pesantren itu jeleknya adalah begini. Lalu itu saya katakan kepada PBNU, terakhir video saya kemarin ngomong, saya hujat PBNU, NU, ormas terbesar di Indonesia. Saya katakan bobroknya segini. Dan lalalala. Saya kirimkan itu kepada kiai-kiai. Gak ada yang komplain, bilang makasih. Kiai Sahal, Kiai Ulil, saya kirimin videonya. Pak Ulil Anda salah, bla 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 bla. Dan saya kirim ke, pokoknya mah yang punya pesantren-pesantren dan punya yang jadi rektor di apa itu, yang di Semarang itu, yang itu saya kirimin semuanya. Dan lihat di kolom komentarnya, semuanya setuju. PBNU, OTW, perubahan. Gara-gara siapa itu? Konten kreator. Saya bukan memuji konten kreator, maksud saya adalah peluang itu ada ketika kita semua tidak lompat pagar. Ketika saya jadi mahasiswa, saya bisa berkontribusi terhadap perubahan.
Ketika saya jadi pejabat, saya bisa berkontribusi terhadap perubahan. Ketika saya jadi maling sekalipun, saya bisa berkontribusi terhadap perubahan. Maling, orang yang suka maling rakyat, uang rakyat, kan bisa aja. Jadi, kenapa saya harus ngambil pada individu, fokusnya adalah pada individu, karena kita tidak mungkin bisa memaksa orang lain, kecuali memaksa diri kita sendiri. Kalau kita memaksa orang lain, di sini siapa yang pernah bergaul dan hidup bersama ibu yang melahirkan kita selama belasan tahun, Cung? Selama belasan tahun sama ibu. Iya betul. Selama belasan tahun itu, seumur hidup sama ibu itu, masih sering dimarahin, masih sering berantem. Betul kan? Padahal udah 18 tahun. Artinya apa? Si ibu berusaha mengubah karakter dia berusaha mengubah karakter si ibu. Tapi selama belasan tahun gagal terus. Padahal dengan ibu. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah. Satu-satunya jalan adalah kita bisa memaksa diri kita sendiri untuk berubah. Dan setelah kita memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai, kita bahkan bisa mengubah sistem. Jadi perbaiki diri kita sendiri, baru kita akan mengubah dunia dan berkontribusi terhadap perbaikan dan peradaban. Ya, terima kasih. Jadi karena saya pengusaha Mas Guru Gembul, jadi saya harus presisi, membuat apapun itu saya harus presisi dan harus berhasil. Karena kalau gagal Mas, anak buahnya berapa orang yang Masnya tadi pengusaha Mas ya, kan nggak gajian Mas. Jadi kalau saya ngomong gini Mas, tadi kita ngomong struktur tata negara itu sama dengan desain bangunan. Nah, desain bangunan ini harus kita yakini, oh ini memang nggak mampu ini untuk lantai 10. Saya bukan pesimis seperti itu Mas Gembul. Kalau kita sudah sadar struktur negaranya salah atau struktur bangunannya salah, ya, terus kita memperbaiki dengan konsep yang sudah saya tawarkan, itu di hari itu juga sudah selesai kita Mas. Langsung berhasil. Karena pemerintah ini kalau sudah berhasil Mas, ini otomatis ekonomi bergerak, politiknya jalan semua dengan baik, terus sosialnya jalan, budayanya jalan, pendidikannya jalan semua. Kalau sekarang Mas, teman-teman saya di kampus Mas, nggak berani Mas ngomong Mas. Banyak Mas profesor itu tidak mau ngomong bahwa padahal ini salah, itu tidak berani ngomong. Jadi dengan kita memahami ada kesalahan sistem negara, itu cukup bagi kalian rakyat Indonesia. Tugasnya untuk memperbaiki, tugasnya aristokrasi atau orang-orang yang memang memiliki kemampuan itu. Dengan kalian sadar bahwa ini salah, nanti tinggal lihat aja kapan perubahan itu terjadi. Begitu itu terjadi perubahannya, ya udah selesai. Itulah kita menjadi peluang kita akan terbuka lebar semuanya, tapi peluang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita bicara individu, tadi Mas Gembul bicara individu, ya akhirnya kan ya untung-untungannya Mas. Yang ini sukses, ini nggak sukses. Kayak konten kreator. Berapa Mas Guru Gembul? Konten kreator yang 1 juta subscriber? 2.000 orang. 2.000 orang. Yang sudah hidup dari situ berapa orang? Yang dari dapat uangnya dari itu doang itu loh Mas. Oh iya, 17 juta orang. Enggak, bukan, yang kan 2.000 orang. 2.000 orang tadi semuanya makan dari YouTube doang. Enggak doang. Semuanya ngambil uang dari YouTube, tapi enggak pakai doang. Oh iya, namanya itu semua dapat uang dari YouTube semua. Iya. Penghasilannya. Iya. Dan bisa hidup dari situ semua. Bisa. Ya. Ya ini kan data dari Mas Gembul, kita belum cek karena saya juga banyak data juga karena saya sebenarnya orang IT dan saya IT-nya di government Mas. Saya nangani IT di pemerintahan. Jadi data saya banyak, bahkan saya Jawa Timur dapat satu hari ini dapat berapa puluh miliar saya tahu. Oh itu Mas, beda Mas, itu Bank Jatimnya Mas. Kita pemerintah provinsi. Jadi contohnya gini Mas ya, kalau kita ngomong tadi Mas, kita ngomong Bank Jatim ya. Sekarang pencuriannya itu adalah modelnya penjajahan regulasi Mas. Jadi contohnya gini Mas ya, ini ada namanya BUMN atau BUMD namanya Bank Jatim. Lah, Bank Jatim ini Mas, itu kerjasama dengan anak usaha Mas. Lah di anak usaha ini, pemilik anak usaha ini adalah dari direksi atau komisaris bank tersebut Mas. Lah dari situlah, ini proyeknya besar Mas. Dan masalahnya Mas, ini Indonya, BUMD-nya itu rugi. Nanti kalau rugi, ngambil uang lagi ke APBD naikkan lagi pajak.
Jadi kalau dari kita semua rakyat, kita minimal sadar, kalau dari yang Mas arsitek Mas ya, sadar arsitek negaranya ini salah Mas. Sadar itu dulu Mas. Nanti perkara yang betulkan siapa, ya itu tugasnya arsitek tadi Mas. Ya kita nyari arsitek negara. Ya itu istilahnya negarawan Mas. Dari saya sebetulnya Mbak Ziza, jadi saya tidak pesimis Mas, tapi kalau kita sadar arsiteknya salah, begitu dibenerin arsiteknya, disitulah kita sudah berhasil. Dan kita tidak usah melihat negara lain gini, Cina gini. Teman-teman saya banyak Cina Mas, karena saya importer dari Cina Mas. Di Cina banyak korupsinya Mas, Mas Gembul nggak tahu Mas. Bahkan presidennya sendiri tuh banyak korupsi Mas. Cuman korupsinya itu masih lebih kecil daripada kesuksesan negaranya Mas. Jadi masih tercover gitu loh Mas. Kalau arsitek negara dibenerin Mas Gembul, utang kita berapa Mas? Utang kita sekarang berapa? 24.000 triliun. Loh, Yang katanya 8,5. Itu versi pemerintah. Oh, itu 24.000 versi mana? Itu adalah bocoran yang kemudian tidak dipublikasikan oleh salah seorang anggota DPR. Ya, sekarang menurut mas-mas sekalian, itu berapa tahun Mas untuk nyaur itu Mas? Kita punya 9.000 triliun dari kekayaan laut. 1 tahun. Selesai Mas, kalau negaranya kita benerin, setahun lunas Mas. Kalau yang 8.500 Mas Gembul. Jadi dari saya, paling enggak kita sebagai rakyat, sebagai mahasiswa, atau sebagai apapun, kita sadar desain negara kita salah. Perkara nanti siapa yang membetulkan, ya tinggal kita lihat saja. Siapa arsitek negara ini nanti ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rinto, Pak Guru Gembul. Sangat menarik diskusi kita pada malam ini ya. Tapi sayangnya kita kejar-kejaran sama waktu. Jadi mungkin kita akan mengadakan diskusi lanjutan ya Pak ya. Part 2 siap? Oh ya, bagaimana Pak Guru siap untuk diskusi lanjutan part 2? Yang 1 miliar dulu tadi itu. Karena itu saya ubah itu Pak, 1 miliar. Iya, tapi kalau ditambahin 1 miliar ya nggak apa-apa lah. Siap. Saya kalau diskusi kayak gini tuh siap sekali. Dan karena kita nggak punya kepentingan interest politik dan lain-lain itu, maka perdebatan dengan Pak Rinto itu justru malah sangat menyenangkan. Karena kita sama-sama niatnya adalah bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ya, salah Pak. Kalau politik menurutnya Partai X itu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Pak. Ya, iya Jadi makanya. interestnya kan ada kita untuk politik. Enggak bentrokan kita berdua gitu. Kan kita. Nah, karena saya tujuannya bukan politik, jadi kita nggak bentrokan gitu. Kalau yang terjadi sekarang kejahatan politik. Betul. Baik, terima kasih Pak Rinto, Pak Guru Gembul juga. Tadi juga ada Mas Yogi yang menemani kita. Untuk acara hari ini sudah selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di acara berikutnya, di talk show yang berikutnya. Tapi sebelum itu kita akan berfoto bersama ya.